Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Pertama-tama saya ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada An-Najah Center Sidogiri yang telah memberikan saya kesempatan untuk berkhidmah sekali lagi dan semoga seterusnya kepada An-Najah Center Sidogiri secara khusus atau Pondok Pesantren Sidogiri secara umum. Baik, kita langsung kepada temanya. Tema yang diberikan kepada saya adalah problem akidah akar rumput. Oke. Yang saya pahami di sini bahwa akar rumput ingin saya artikan sebagai orang awam yang mungkin belum sepenuhnya mendapatkan pendidikan atau pelajaran tentang keagamaan, terutama bidang teologi atau akidah. Saya artikan seperti itu. Baik itu nanti misalnya orang kota atau orang desa atau di mana-mana. Yang penting saya artikan orang awam di sini sebagai orang yang mungkin Akar rumput. belum begitu lengkap, kira-kira begitulah, mempelajari bidang keagamaan. Oke. Eh, ini ini saya menyampaikan apa tanya jawab gitu, Zat? Disampaikan dulu Zat, mungkin lebih bisa disampaikan lebih banyak lagi, Oh, nanti baik. bisa kita bincangkan. Kemudian saya masuk kepada problem akidah akar rumput. Saya membaginya menjadi dua. Pertama, problem akidah akar rumput itu ada ranah keyakinan, lalu ada ranah perbuatan atau amal. Bahwa Oke. ranah biasanya orang-orang yang mungkin tidak pernah belajar ilmu akidah misalnya, itu biasanya akan memiliki problem dalam masalah akidahnya. Problem di sini bukan dalam artian masalah-masalah yang begitu serius sebenarnya, yaitu kalau kita kaji kitab-kitab akidah, itu biasanya kita akan menemukan bahasa bahwa ma'rifat itu wajib bagi setiap orang Islam, bagi setiap orang mukallaf, yaitu akil, baligh, dan juga sudah dakwah sudah sampai kepada dia. Nah, Oke. problemnya adalah apa? Ma'rifat ini kan katakanlah mengetahui Allah dengan ada dalilnya, yaitu al-jazmu, ada dalilnya, al-jazmu al-mutabiq atau at-tasdiq al-jazim al-mutabiq an dalilin, yaitu kepercayaan yang kuat yang itu tumbuh dari dalil. Biasanya dalil ini kita peroleh melalui apa? Kita peroleh melalui nazar. Nazar itu berarti kita berpikir tentang dalil, tentang keberadaan Allah. Nah, saya bahas dulu tentang tentang nazar ini. Nanti akan kita masuk kepada pembahasan, kan ada dua, ada ma'rifat, ada taklid. Yang nanti jadi problem biasanya orang-orang itu adalah di taklidnya. Tapi untuk paham taklid kita perlu paham dulu tentang ma'rifat. Ma'rifat itu apa? Ma'rifat itu adalah seperti yang saya sampaikan tadi, mengetahui atau meyakini keberadaan Allah atau tapi itu muncul dari dalil. Kalau ma'rifat, bagaimana cara nazar? Al-Buti misalnya di dalam kitabnya Kubrul Yakiniyat Al-Kauniyah itu memberikan dua alternatif kepada siapapun yang ingin nazar. Ada yang torik tadarruj minal a'la ilal adna, ada yang torik tadarruj minal adna ilal a'la. Ada yang kita itu pertama-tama menyimpulkan, kita mencari dalil keberadaan Allah terlebih dahulu, baru setelah itu kita meyakini segenap akidah-akidah bawaannya. Itu adalah torik tadarruj minal a'la ilal adna. Ilal adna. Ada juga torik tadarruj minal a'la ilal adna, ini terbagi menjadi 4, yang mana semuanya itu nanti akan kembali kepada dalil-dalil kebatilan sesuatu yang sudah tampak jelas oleh akal kita. Jadi kita untuk menyimpulkan keberadaan Tuhan nanti akan kembali kepada 4 dalil ini.
Empat dalil ini Oke. semuanya hampir bisa kita sepakati bersama oleh semua orang yang berakal tanpa perlu berpikir keras, atau kebenarannya itu atau kebatilannya itu sudah tampak bagi setiap orang. Pertama itu adalah burhan butlanid daur. Dalil kebatilan daur. Daur itu berarti sesuatu itu menjadi sebab keberadaan sesuatu itu sendiri. Contohnya misalnya begini, ada A itu melahirkan B melahirkan A. Ini mustahil tentunya. Kita pahami itu bersama. Kemudian juga misalnya itu kan yang langsung. Ada yang nggak langsung. Misalnya ada A melahirkan B melahirkan C melahirkan A. Ini semua tidak mungkin. Maka kita bisa katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada, dan keberadaannya itu berbeda dengan makhluk atau berbeda dengan alam. Karena keberadaan Allah itu tidak ada awalnya. Karena misalnya ada awalnya, nanti kita katakan apa awalnya? Nanti kan sama dengan makhluk. Maka seakan-akan Allah itu ya dilahirkan oleh yang lain. Yang nanti pilihannya cuma dua kalau seperti ini. Kalau enggak nanti daur, nanti akan terjadi tasalsul. Daur itu apa? Daur itu seperti tadi, sesuatu itu menjadi sebab atas keberadaan dia sendiri. Kira-kira begitu. Ini hukumnya muhal. Saya akan contohkan, paparkan dulu cara nadzor yang oleh mutakalim, yang biasa diajukan oleh mutakalimin, dan ini harus kita katakan bahwa tidak cocok untuk semua orang sebenarnya. Walaupun nanti pada akhirnya jelas, tapi tapi nanti perlu kepada rincian-rincian lain. Nah, dalil daur dan tasalsul ini biasanya kembali kepada membuktikan keberadaan Tuhan melalui jalur hudusul alam. Jadi alam itu kan baru. Siapa yang membarukan? Yang membarukan adalah Allah. Allah sebagai zat yang membarukan itu tidak boleh hudus. Karena kalau hudus nanti konsekuensinya dua tadi. Kalau enggak Allah itu dilahirkan oleh yang sesama makhluk, karena Allah itu dikatakan lahir, atau nanti dari tasalsul. Apa tasalsul? Tasalsul itu berarti berantai-rantai tidak ada ujung pangkalnya. Sama nanti itu kembali kepada pembuktian Tuhan melalui jalur dalilul hudus atau dalil keberadaan alam, kan begitu. Kan ada dua biasanya, ada dalilul hudus, ada dalilul imkan. Dalilul imkan ini maksudnya nanti kembali kepada butlan rojih biduni murojih kalau di bahasanya al-buti. Apa rojih bila murojih? Rojih bila murojih itu adanya sesuatu itu unggul tanpa ada yang mengunggulkan. Atau misalnya begini, kita katakan bahwa alam ini wujudnya mungkin, kan begitu. Wujudnya alam itu adalah mungkin, antara ada dan tidak adanya alam itu mungkin. Nah, untuk kemudian mengunggulkan sisi adanya alam dari tiada menjadi ada, itu perlu ada murajjih istilahnya. Sehingga kalau misalnya alam dikatakan ada dengan dirinya sendiri tanpa ada murajjih, ini hukumnya muhal. Dan ini saya kira bisa kita pahami dari hal-hal sederhana. Misalnya kita lihat ada gelas ya, ada gelas. Gelas ini sebelum kita apa-apakan, antara diamnya gelas dengan bergeraknya gelas atau pindahnya gelas itu sama saja. Misalnya nanti kemudian gelas itu pindah, saya katakan bahwa gelas ini pindah tanpa ada yang memindahkan, itu tidak masuk akal karena itu adalah tarjih biduni murajjih. Sama dengan alam ini ada. Alam ini ada, tapi tidak ada yang mengadakan, misalkan tidak ada yang mentarjih sisi adanya alam, itu hukumnya mustahil. Nah, dalilul hudus atau dalilul imkan ini yang nanti kembali kepada butlanut daur, butlanut tasawsul dengan butlan tarjih biduni murajjih, itu adalah cara yang jamak dipakai oleh para mutakallimin yang nanti rinciannya itu lumayan rumit sebenarnya. Saya ingin melihat misalkan torik tadarruj minal a'la ilal adna'nya al-buti yang nomor 4, yaitu illah al-ghaiyah atau qanunul illiyah. Apa qanunul illiyah itu? Qanunul illiyah itu biasanya kan gini, biasanya sebab itu ada sebelum terjadinya musabbab, kan kira-kira begitu. Apa yang menyebabkan terbakar? Api, kan kira-kira begitu. Apa yang menyebabkan orang itu kenyang? Makan. Ini sebab dalam arti yang dalam arti yang adi saja, bukan hakiki. Misalnya begini, kalau illah al-ghaiyah itu sebabnya ada di akhir, bukan di belakang. Tapi ya kalau misalnya begini, kita mondok di pesantren Sidogiri misalkan,
Atau misalnya orang-orang di luar sana misalkan, kenapa kok sekolah, kenapa kok kuliah misalkan? Karena mereka ingin ijazah. Sebab mereka itu kuliah itu adalah mendapatkan ijazah, yang mana ijazah itu ada di akhir, ada di apa namanya, ada di nanti setelah dia lulus, tidak ada di awal. Kan biasanya kalau sebab musabab kan itu kan awal akhir gitu kan. Kalau ini enggak, ilahul ghaiyah itu beda. Nah, bagaimana cara membuktikan Tuhan melalui dalil Qanunul Illiyah ini? Al-Buti mencontohkan begini. Sebenarnya ini cara yang paling sering dipakai oleh para dai sebenarnya, karena sangat sederhana. Misalnya Al-Buti mencontohkan gerbang di bandara. Gerbang di bandara itu kalau kita lihat itu terbuka secara otomatis. Sebenarnya bukan cuma di bandara, tapi di mana-mana. Cuman kebetulan Al-Buti mencontohkannya di bandara. Kemudian suatu ketika ada orang ingin masuk ke bandara itu dengan membawa seperangkat koper dan juga bawaan-bawaannya yang ribet itu. Nah, dia masuk, kemudian ketika dia mungkin kurang lebih setengah meter dari pintu itu, tiba-tiba pintunya itu terbuka. Pintunya itu terbuka. Nah, akal pasti akan berpikir bahwa terbukanya pintu ini pasti ada sesuatu sistem, yang mana sistem ini sudah ditentukan terlebih dahulu oleh orang yang membuat. Kira-kira begitu. Sama nanti oleh Al-Buti akan dikiaskan kepada alam ini. Alam yang seteratur seperti ini, misalnya kalau kita pakai istilahnya itu bumi berputar pada porosnya, ada siang, ada malam, kemudian juga keteraturan alam yang sedemikian rapi ini. Ini kalau kita pikirkan dengan mengkiaskan kepada yang tadi, itu pasti keteraturan yang ada pada alam ini tidak mungkin kemudian terjadi sendiri, yang mana itu mungkin dibuat tidak dibuat oleh siapapun. Pasti ada satu zat di sana yang kemudian menciptakan peraturan sekiranya orang-orang itu paham bahwa keteraturan ini tidak tercipta sendiri. Sama seperti tadi, kalau hal yang sederhana terbukanya pintu di bandara itu pasti ada yang mensistemkannya terlebih dahulu, apalagi dunia yang sebesar ini atau alam semesta yang seluas ini. Contoh juga misalnya kalau yang Qanunul Illiyah ini, seperti misalnya ini sering dikutip di kitab-kitab para ulama. Ada seorang Arabi misalkan, ada seorang Arabi itu lewat gitu ya. Ada orang Arabi lewat, kemudian bertemu dengan seorang ulama. Dia tanya, "Hai Arabi, bagaimana kamu mengimani kepada Tuhan kamu?" Dia mengatakan bahwa kotoran sapi itu pasti menunjukkan ada sapinya. Alam yang begitu yang begitu teratur dan terapi seperti ini sudah pasti ada pembuatnya. Nah, itu adalah Qanunul Illiyah. Qanunul Illiyah itu sangat sederhana. Jadi cukup melihat bahwa ada keteraturan yang terjadi di sekitar kita, dan bahwa keteraturan itu terjadi tanpa ada yang dan bahwa keteraturan yang terjadi itu terjadi karena ada yang mengatur. Kita bisa kemudian mengkiaskannya kepada alam yang maha luas ini. Itu adalah Qanunul Illiyah. Yang ingin saya tekankan di sini adalah sekali lagi bahwa nazar itu tidak sulit. Nazar itu ada dua, ada nazar ala thariqatil mutakallimin, ada nazar katakanlah ala thariqatil awam, kira-kira begitu. Nazar ala thariqatil mutakallimin itu rumit karena masih nanti perlu kepada rincian-rincian yang perlu dijelaskan. Misalnya begini, alam itu baru. Apa bukti barunya alam? Karena mengalami perubahan. Karena mengalami perubahan. Kok bisa mengalami perubahan? Oh, karena alam itu terdiri dari jauhar dan arad. Jauhar itu bisa kita lihat perubahannya. Nah, arad ini selalu menempel kepada jauhar. Maka berarti alam yang terdiri dari jauhar dan arad ini pasti mengalami perubahan-perubahan. Itu rumit. Karena nanti kaitannya sangat luas. Ada istilah pembahasan di ilmu kalam itu, ada istilahnya umur ammah. Umur ammah itu bahas yang seperti ini. Bahas jauhar arad begitu rinci. Cahaya itu jauhar atau arad dan lain-lain sebagainya. Mohon maaf sebentar dulu. Pause. Oke. Baik. Kembali lagi. Nah, sedangkan nazar itu sebenarnya tidak serumit itu. Jadi nazar itu untuk kemudian dicukupkan seseorang dikatakan ma'rifat kepada Allah, itu cukup dia punya dalil saja tentang keberadaan Allah, walaupun dalilnya mungkin tidak sama sebagaimana di dalam kitab-kitabnya para
mutakallimin. Makanya saya baca ibarat misalkan Syekh Zarruq Al-Fasi, beliau seorang apa namanya ulama yang terkenal dengan kaidah-kaidah tasawuf yang beliau tulis. Beliau mengatakan bahwa fa amma man nasha'a fi biladil Islam wa sabbahallahu inda ru'yati sana'i'i wa tafakkara fi bada'i'i fadzalika minhu nau'u istidlalin huwa bihi kharijun anit taklid. Misalnya ada orang hidup di negara Islam, dia kalau apa namanya memikirkan tentang alam ini, dan dia misalkan ketika ditanya apa buktinya kamu apa bukti keberadaan Tuhan, kenapa kamu beriman kepadanya, ya sudah ya, alam yang seperti ini tidak mungkin ada dengan dirinya sendiri misalkan. Nah itu sudah cukup dikatakan istidlal, atau dalam bahasanya itu nazar, yang itu bisa membuat dia keluar dari batasan taklid menuju ma'rifat. Jadi taklid itu tidak sulit sebenarnya, dan ini juga diamini oleh Imam Ibnu Hajar di dalam Al-Fathul Mubin, syarahnya Arba'in An-Nawawiyah. Beliau mengatakan di zaman beliau yang waktu itu beliau mengatakan bahwa sedikit sebenarnya muqallid itu, karena orang awam di pedesaan itu, orang awam di pedalaman itu, andaikan kita tanya, mereka pasti menjawab dengan semacam dalil yang membuat mereka itu yakin tentang keberadaan Allah. Jadi cukup dengan punya dalil yang sederhana saja sebenarnya sudah cukup. Ibnu Rusdi mengatakan bahwa beliau mengatakan, yang dikutip juga Syekh Zarruq juga mengatakan bahwa la yalzamun nadhar ala tariqil mutakallimin ijma'an bal bi ayyi wajhin hasala kafa. Jadi tidak wajib kemudian seseorang itu nadhar ala tariqatil mutakallimin yang begitu rumit di kitab akidah kita itu, yang kalau kita rinci sebenarnya sangat rumit. Ya kalau cuma dohir-dohirnya saja mungkin kita pikir sederhana, tapi kalau kita mau betul-betul rinci lagi itu sebenarnya sangat rumit bagi kebanyakan orang. Makanya yang penting dari iman itu adalah at-tasdiq al-jazim. Nanti kalau sudah dalilnya sudah ada, ya sudah cukup, dia sudah tidak dikatakan sebagai muqallid, dia bisa dikatakan sebagai seorang yang sudah ma'rifat, dia sudah melakukan nazar. Nah, itu adalah ma'rifat. Sehingga kemudian sekarang kita masuk ke pembahasan taklid. Kalau tadi ma'rifat kan at-tasdiq al-jazim al-mutabiq an dalilin. Kalau muqallid itu adalah at-tasdiq al-jazim al-mutabiq tapi min ghairi dalilin. Kepercayaan yang kuat, sekali lagi ya, kepercayaan yang kuat. Kepercayaan yang kuat yang cocok dengan kenyataan, dengan fakta, tapi sayangnya ini tidak timbul dari dalil. Gambarannya bagaimana? Gambarannya begini, para ulama mencontohkan. Kayak apa sih muqallid itu? Muqallid itu gini, andaikan orang di pedalaman itu ya, kita misalkan tanya kita kasih tahu kepada mereka, alam ini ada penciptanya, mereka tiba-tiba ya nerima aja gitu, tanpa ada bertanya lagi, tanpa ada memikirkan, tiba-tiba ya oh ya sudah, alam ini ada penciptanya, itu Allah. Nah itu adalah muqallid. Mereka itu tidak punya dalil speser pun, kira-kira begitulah, untuk misalnya menetapkan keberadaan Allah. Itulah yang dikatakan dengan muqallid. Tapi sekali lagi ya, muqallid ini harus yang at-tasdiq al-jazim, keimanannya kuat, dan ya tentunya harus mutobik, karena memang keimanan kuat itu tidak melulu datang dari nadhar ala tariqatil mutakallimin, tapi nadhar yang sederhana-sederhana saja itu biasanya bisa menyampaikan seseorang kepada at-tasdiq al-jazim tadi. Bagaimana gambarannya al-jazim? Kata ulama, Imam Al-Bajuri misalnya mengatakan al-jazmu itu gambarannya begini, andaikan muqalladnya cancel dari kepercayaan dia, maka muqallid ini tidak berpindah haluan, kira-kira begitu. Jadi al-jazmu itu gambarannya, andaikan muqalladnya itu kemudian berhenti dari, katakanlah dari doktrin, katakanlah dari keyakinan yang dia anut, tapi muqallidnya ini masih tetap, itu adalah gambarannya al-jazim. Tapi sekali lagi, ini kalau kita kata Ibnu Hajar, ini sebenarnya jarang ada muqallid, karena biasanya orang awam itu kalau ditanya ya mereka akan mengeluarkan jawaban yang itu min nau'i istidlal, dari yang itu sudah cukup untuk mengeluarkan dia dari beban taklif untuk nazar, kira-kira seperti itu. Nah memang makanya karena taklid itu kemudian sangat-sangat tidak punya dalil sama sekali, kira-kira begitulah ya.
Makanya imannya mukallid itu masih diperselisihkan. Karena memang nggak ada sama sekali. Ulama itu memperselisihkan imannya mukallid ya karena ini. Karena memang mereka itu tidak ada istidlal sama sekali. Lalu bagaimana tentang keabsahannya imannya mukallid, imannya misalnya orang awam itu ya. Ini memang ulama berbeda pendapat, tetapi yang asoh itu adalah mereka itu sah imannya alias sudah cukup walaupun mereka dianggap sebagai bermaksiat karena tidak melakukan nador, karena memang nador itu sebenarnya sederhana. Jangan kita bayangkan nador itu harus ala thariqatil mutakallimin sebagaimana di kitabnya Imam As-Sanusi misalkan, atau sebagaimana di kitab-kitabnya Imam Al-Bajuri, atau di kitabnya apalagi misalnya kita yang lebih berat Imam At-Taftazani atau Imam Aduddin Al-Iji. Ya itu rumit kalau kita pakai nador yang seperti itu. Nador itu yang sederhana-sederhana saja, yang itu sekiranya sudah cukup untuk mengeluarkan dia dari beban taklif untuk nador, kira-kira begitu. Nah, karena iman mukallid ini memang harus kita akui tidak tumbuh dari dalil, ada kemungkinan memang terjadi pelemahan-pelemahan di sana. Karena itu Imam Al-Ghazali memang mengakui bahwa hendaknya bagi mukallid itu mengkuatkan keimanan dia, tasdiknya dia. Bagaimana cara menguatkannya? Jangan dikasih kitab ilmu kalam, jangan dikasih kitab akidah yang itu basisnya adalah ilmu kalam. Justru kata Imam Al-Ghazali, kalau dikasih seperti itu bahaya kepada mereka. Gimana caranya? Kata Imam Al-Ghazali, saya baca misalnya, na'am yakunul i'tiqad al-hasil bi mujarradit taqlid itu ghairu khalin an naw'in min ad-dha'fi fil ibtida' ala ma'na annahu yaqbalul izalah binaqidihi law ulqiya ilaihi. Lalu bagaimana? Fala budda min taqwiyatihi wa ithabatihi fi nafsi as-sabi wal 'ami hatta yatarassakh wa la yatazalzal. Wa laysa at-tariq fi taqwiyatihi wa itsbatihi an ya'lama san'atal jadal wal kalam bal yashtagil bi tilawatil Qur'an wa tafsirihi wa qiraatil hadis wa ma'anihi wa yashtagil bi wadhaifil ibadat. Jadi cara menguatkannya iman mukallid itu jangan kita kasih hal-hal yang berbau jadal di ilmu kalam itu. Bagaimana cara membutuhkan keberadaan Allah? Kita debatlah dengan Mu'tazilah kan? Biasanya itu yang kita debatkan dengan Mu'tazilah. Oh, apakah alam ini, kita katakan bahwa alam ini baru. Nah, barunya alam ini menjadi bukti keberadaan Allah. Dibantahlah sama Mu'tazilah. Oh tidak, alam itu enggak baru, alam itu qadim. Jangan dikasih yang seperti ini kalau orang awam. Cukup mereka itu disuruh ibadah, baca Quran, baca hadis. Ya sudah, itu cukup. Itu bisa memberikan kekuatan kepada iman mereka. Karena yang terpenting ini ya, at-tasdiq al-jazim al-mutabik. Ini yang terpenting. Masalah nanti itu andalilin atau tidak, ini nanti adalah batasan bagi seorang yang ma'rifat dengan seorang yang taklid. Tapi sekali lagi, istidlal ini jangan rumit-rumit. Kita selaku santri misalnya, jangan kita kemudian jangan iman orang di desa saya ini udah gak sah semua karena mereka taklid. Misalnya seperti itu. Karena kita bayangkan bahwa nador yang wajib bagi mereka begitu rumit begitu kira-kira. Nah, kira-kira begitu ya. Makanya begini, kata Imam Al-Ghazali, bahkan kadang-kadang imannya orang awam itu lebih kuat daripada imannya mutakallimin. Imam Al-Ghazali itu sampai mencontohkan begini, kadang-kadang ada seorang awam, imannya itu seperti gunung yang pondasi gunung ini tertancap begitu dalam ke dasar bumi. Sedangkan imannya mutakallimin itu seperti benang yang sedang terbang di udara. Marrotan hakadha wa marrotan hakadha, kata beliau. Karena nggak konsisten itu, akhirnya benang itu kemudian ketika ada angin ke kanan ikut ke kanan, ketika ada angin ke kiri ikut ke kiri. Itu imannya mutakallimin. Kadang seperti itu kata Imam Al-Ghazali. Dan ini juga misalnya kalau kita lihat ceritanya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ini cerita viral sebenarnya. Cuman saya tidak tahu sebenarnya apakah secara riwayat ini sah atau tidak. Tapi ini viral di kitab-kitabnya para ulama mutakallimin. Suatu ketika Imam Ar-Razi itu jalan bersama muridnya di Naisabur, kemudian melewati seorang perempuan tua, ajuz. Si perempuan tua ini bertanya-tanya, loh siapa orang ini, kok banyak pengikutnya di belakang? Murid beliau kan banyak. Akhirnya oleh murid beliau dijawab, loh kamu nggak tahu, ini adalah Imam Fakhruddin Ar-Razi yang mana beliau punya 1000 dalil untuk membuktikan keberadaan Tuhan. Dijawablah sama si perempuan tua ini, andaikan dia tidak punya 1000 keraguan,
tentang keberadaan Tuhan, niscaya dia tidak punya 1000 dalil untuk membuktikan Tuhan. Hal ini kemudian diceritakan kepada Imam Ar-Razi. Imam Ar-Razi menanggapinya dengan apa? Beliau gak marah dan beliau gak sensi begitulah kira-kira. Beliau langsung menjawab begini, Allahumma imanan kaimanil ajais. Ya Allah, berikanlah aku keimanan sebagaimana imannya perempuan tua ini. Nah, itulah bukti bahwa ternyata kadang di sebagian keadaan gitulah kira-kira ada kasus di mana justru imannya orang awam itu lebih kuat daripada imannya orang yang terpelajar, kira-kira begitu. Nah, makanya Imam Syekh Hasan Asy-Syafi'i itu mengatakan bahwa innal aqidata. Syekh Hasan Asy-Syafi'i ini salah satu dosen akidah filsafat di Al-Azhar, di universitas yang sekarang saya sekolah di sini. Beliau mengatakan bahwa innal aqidata darsun wa gharsun. Akidah itu adalah apa yang kita pelajari dengan apa yang tertancap di dalam hati. Dua hal yang berbeda, karena kadang-kadang ada orang yang la daras tapi dia ada gharas. Dia gak belajar misalkan kitab-kitab akidah yang tebal-tebal, misalkan Sarah Sanusi, Sarah Khalidah Bahiyah, sarahnya misalnya sarahnya Imam An-Nasafi, atau kitab-kitab yang lebih berat lagi, Syarah Mawaqif misalkan. Ada orang-orang yang nggak belajar seperti, tapi secara gharas kuat sekali, tertancap begitu kuat. Ada juga sebaliknya. Ada seorang santri atau mungkin pelajar gitu ya, belajar kitab akidah yang sedemikian rumit, belajar debat-debat dengan Mu'tazilah, dengan Jabariyah, dengan Qadariyah, dengan Karomiyah, dengan firqah-firqah sesat itu semua. Tetapi secara keyakinan di dalam hatinya itu masih kurang. Nah, makanya akidah itu jangan kita salah pahami hanya terbatas kepada dars saja atau ghars saja. Akidah itu ya kalau bisa ya dua-duanya. Dars iya, ghars iya. Kita pelajari dengan begitu kuat gitu ya di kita para ulama, sekaligus tertancap di dalam hati kita. Sudah. Itu adalah problem akidah mungkin kebanyakan akar rumput. Jadi sekali lagi sebenarnya nggak ada problem sebenarnya. Yang jelas itu tadi. Sebenarnya kalau mereka ma'rifat ya sudah cukup. Ma'rifat ini istidlalnya yang sederhana-sederhana saja. Kalaupun mereka taklid, ingat taklidnya orang awam selama itu jazm dan muthabik itu diakui oleh ulama. Alias keimanannya sah. Sudah kira-kira begitu. Kemudian yang kedua adalah dalam ranah perbuatan. Saya tanya kan kepada yang ngirimi saya tentang temanya ini. Ini temanya gimana kira-kira maksudnya? Kata yang ngasih tema. Itu loh Ustaz, kadang-kadang ada orang awam, mereka tahlilan, akidahnya benar, tapi gak sholat. Itu gimana Ustaz? Itu kan problem juga. maka begini ya, memang sebenarnya sudah sering disampaikan oleh para ulama, misalnya Imam Abu Hanifah, yang sudah sangat dulu, atau misalnya kalau kita yang ambil yang kontemporer ada namanya Syekh Mahmud Shaltut. Beliau grade C Azhar yang ke-41 tapi sudah wafat tahun 1963. Beliau mengatakan memang akidah dan juga syariah, akidah itu adalah keyakinan, syariah itu adalah perbuatan, kira-kira begitu. Itu adalah dua hal yang nggak mungkin bisa terpisahkan. Akidah itu ya asas, sedangkan syariah itu adalah bangunan yang dibangun di atas asas ini. Kalau tidak ada bangunannya yang nggak lengkap, kalau nggak ada pondasinya, makin kacau, kira-kira begitu. Makanya kalau kita misalnya ya milih mana yang paling penting, sebenarnya yang paling penting adalah akidah. Karena itu Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa al-fiqhul akbar afdhulu minal fiqhi. Al-fiqhul akbar ini dalam terminologi yang kita biasa pakai yaitu adalah ilmu akidah, kira-kira begitu. Sedangkan al-fiqhu saja itu ya fikih seperti biasa yang kita pahami. Kata beliau fiqhul akbar itu lebih utama daripada fikih. Akidah itu lebih utama daripada syariah. Karena kalau ada orang beribadah tapi keyakinannya itu menyimpang, nah ini bahaya, bisa jadi nanti amalnya tidak sah. Saya ingin menariknya kemudian kepada begini. Kita ke problem. Bagaimana jika ada orang akidahnya benar, tapi dia tidak sholat, kira-kira begitu. Tidak melakukan ibadah, syariah dia itu kurang, kira-kira begitu. Pertama yang harus saya kasih tahu adalah ini tidak hanya terjadi kepada orang awam,
Semua orang, bahkan yang terpelajar sekalipun, santri sekalipun, mahasiswa sekalipun, orang-orang yang banyak sekalipun tanpa menyebut kelas-kelas mereka, kelas santri, kelas terpelajar atau kelas-kelas yang lain, itu semuanya sangat mungkin untuk kemudian berakidah secara benar, tapi secara amal itu kurang. Maka kalau kita ingin menariknya dalam pembahasan akidah, akidah yang kita pelajari, maka kita perlu melihat kepada pembahasan iman. Gimana warujihat ziyadatul imani bima tazidu ta'atul insani wa naqsuhu binaksiha wakilala hulfakada qad nukila. Kan gitu kata Imam Ibrahim Al-Laqani. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang sesuai dengan amal orang itu. Kenapa kok misalnya Imam Abu Hanifah dan Imam Syekh Muhammad Shaltut misalkan mengatakan bahwa akidah dan syariah ini memiliki ikatan penting? Ya karena semakin seseorang itu taat beribadah kepada Allah, itu kaitannya langsung dengan imannya dia. Semakin dia itu meningkatkan amal dia, meningkatkan ibadah dia, iman dia akan semakin tambah, semakin kuat. Sebaliknya, kalau dia itu tidak beramal atau amalnya itu kurang, maka itu akan menggerus keimanan dia sendiri. Memang kalau kita lihat itu kan ada terbagi jadi 4. Ada iman itu yang bertambah dan berkurang. Itu imannya orang-orang yang pada umumnya. Ada iman yang terus bertambah tidak akan berkurang. Itu imannya para nabi. Ada iman yang tidak bertambah dan tidak berkurang. Siapa? Imannya malaikat. Karena imannya malaikat itu jibiliyah istilahnya. Jibiliyah itu maksudnya tabiat yang dibawa sejak lahir dan tidak mungkin itu terjadi perubahan. Para ulama mencontohkan misalnya begini. Keyakinan kita kepada bahwa api itu membakar itu terjadi secara jibiliyah, kira-kira begitu. Terjadi secara jibiliyah kepada diri kita, sehingga nggak mungkin bertambah, nggak mungkin berkurang. Nah, imannya malaikat sama seperti itu. Jadi nggak mungkin bertambah, nggak mungkin berkurang. Ya sudah, wis tetap seperti itu. Sebagaimana mereka ya katakanlah tercipta, bukan lahir ya. Ada iman itu, nah ini yang ingin saya bahas. Ada iman itu yang terus berkurang, nggak bertambah. Imannya siapa? Para ulama, kata para ulama adalah imannya al-fusak. Fusak itu siapa? Seseorang yang terus-menerus melakukan dosa kecil atau melakukan dosa besar satu kali, atau seseorang yang melakukan dosa kecil tapi dilakukan secara terus-menerus. Nah, dalam sudut pandang akidah, imannya orang yang semacam ini dikhawatirkan. Karena kalau terus berkurang, nanti dikhawatirkan nanti malah mendekatkan dia kepada kekufuran. Hal ini misalnya disampaikan oleh Syekh Nuh Sulaiman Al-Qudot. Beliau mantan mufti Yordania. Beliau mengatakan bahwa iman itu seperti tumbuhan kecil. Kalau tumbuhan ini terus disiram dengan amalan-amalan, dengan ibadah, dengan ketaatan-ketaatan, insya Allah akan tumbuh subur. Semakin besar, semakin tumbuh subur. Tetapi sebaliknya, kalau misalnya tanaman ini dibiarkan saja tanpa disiram dengan amal-amal tadi, nanti pada akhirnya akan kering. Kalau kita umpamakan kepada imannya, dikhawatirkan nanti kufur. Ya kata beliau ini, kata beliau, al-ma'asi baridul kufri, aiqatu addi ilal kufri. Kemaksiatan itu kadang-kadang bisa jadi membuat seseorang itu lebih dekat atau bahkan membuat dia naudzubillah min dzalik wal iyad billah kepada kekufuran. Makanya inilah pentingnya menjaga ranah syariah. Jadi kita kan fokus kepada akidah bahwa tahlil itu tidak bid'ah, tahlil itu maulid itu tidak bid'ah, bahwa Allah itu gak ada di atas, bahwa Allah itu tidak bertempat, Allah itu tidak punya tangan. Tetapi dari segi syariah, dari segi amal ternyata kurang. Nah, maka perlu diingat, amal itu akan bersinggungan langsung dengan keimanan kita, dengan keyakinan kita. Di sini saya ingin menyampaikan bahwa memang ulama khilaf sebenarnya apa yang kurang dan apa yang bertambah. Tetapi saya ingin mengambil pendapat yang rajih di kalangan Asy'ariyah bahwa yang memang bertambah dan berkurang itu adalah keyakinan yang ada di dalam hati. Bukan dari segi amalnya. Amal itu betul menjadi tolak ukur atau menjadi semacam sebab kepada tumbuh dan kurangnya iman. Tetapi ulama kan mengatakan bahwa yang berkurang itu bukan keyakinan di dalam hatinya, tetapi ya hanya amalnya saja berkurang. Saya mengambil pendapat yang disampaikan oleh Imam As-Sawi dalam Hasyiah Sawinya ala Jawhari Tauhid, atau Imam Abdus Salam bin Ibrahim Al-Laqani. Beliau mengambil pendapat bahwa memang tasdik kolbi itulah nanti yang akan
berkurang ketika seseorang itu malah meninggalkan atau jarang melakukan keamalan, justru malah melakukan sering melakukan kemaksiatan. Nah, lalu kalau ditanya sekarang, apa problem solvingnya begitu? Apa kira-kira solusinya gitu? Apa kira-kira? Solusinya apa untuk menghadapi problem itu? Kan tadi kan ada problem keyakinan, ada problem perbuatan, ada problem akidah, ada problem syariah atau amaliyah. Kalau itu problemnya akidah, kata Imam Al-Ghazali di dalam Qawaidul Aqaidnya, beliau mengatakan jika ada seorang awam terlanjur terpapar kebid'ahan, ini bid'ah dengan makna yang sangat luas, kesesatan, kata beliau harus diajak dengan cara yang talatuf, harus lembut, tidak boleh dengan cara yang kasar, kira-kira begitu. Kasar. Tidak boleh dengan cara yang katakanlah yang membuat dia justru tidak mau, kira-kira begitu. Jadi harus diajak dengan cara, dijelaskan dengan cara yang talatuf. Bagaimana misalnya ternyata orang awam yang kebetulan ini terpapar kesesatan yang berkaitan dengan ilmu kalam. Kan kata beliau tadi, untuk orang awam dijauhkan dari ilmu kalam atau dakik ilmil kalam, kira-kira begitu. Nah, misalnya memang ada orang awam terpapar kebid'ahan yang sampai ternyata kebid'ahan ini berkaitan dengan ilmu kalam. Kata beliau, ya sudah, kasih penjelasan ilmu kalam yang berkaitan dengan kesesatan dia saja. Jangan dikasih ke pembahasan lain. Ya sudah, misalnya dia meyakini tentang Allah itu ada di atas, Allah itu alam itu qadim misalkan. Karena alam itu qadim berarti ada yang qadim selain Allah. Misalnya dia terpapar kebid'ahan yang seperti ini, yang mana ini berkaitan langsung dengan dakik ilmil kalam. Maka kata beliau, ya sudah, dijelaskan saja dengan dalil yang tidak terlalu rumit dulu. Kok dia masih ngeyel, tambah lagi dalilnya. Kok dia masih ngeyel, tambah lagi dalilnya. Kalau dia sudah iman dengan atau sudah kembali dari kebid'ahannya, ya sudah, jangan diteruskan dengan penjelasan-penjelasan yang lebih rumit lagi. Sudah cukup seperti itu. Nah, itu untuk ranah keyakinan. Jadi kita lihat dulu seperti apa kebid'ahannya, seperti apa. Kalau misalnya kebid'ahannya itu hal yang sederhana, tidak sampai kepada dakik ilmil kalam, ya sudah, dijelaskan secara sederhana saja. Jangan sampai kepada pembahasan rinci di dalam ilmu kalam atau kitab-kitab akidah kita. Sekarang kalau problemnya misalkan berkaitan dengan amaliyah, dengan syariah, misalnya dengan sholat, contoh sederhana. Maka ini mungkin berkaitan, kalau kita Imam Al-Haddad itu di dalam kitab Ad-Da'wah At-Tammah, sebenarnya ini adalah tanggung jawab semua orang. Tanggung jawab keluarga, tanggung jawab pemerintah, dan tentunya juga tanggung jawab dia sendiri. Hal ini mungkin jarang ya kita lihat kalau di dalam konteks Indonesia atau bahkan di negara-negara Islam sendiri. Misalnya pemerintah ikut andil di dalam mengingatkan atau misalkan nahi mungkar terhadap kemaksiatan-kemaksiatan orang-orang. Ada, tapi mungkin tidak terjadi secara masif misal. Dan yang paling penting kata Imam Al-Ghazali begini, cara kita menyampaikan kebenaran kepada orang itu harus baik. Man amara bil ma'ruf falyakun amruhu bil ma'ruf. Orang yang memerintah kepada kebaikan harusnya jalannya itu harus baik. Jadi kalau misalnya caranya jelek, betul tujuannya baik, tapi caranya jelek, wah ini nggak bisa. Karena kata Imam Al-Ghazali, Anda sebelum mengajak orang lain kepada kebenaran atau kepada ketaatan, Anda harus pastikan dulu bahwa cara ketika Anda mengajak tidak membuat orang ini nanti semakin jauh dari Allah. Ini sebenarnya sering terjadi kepada orang-orang di sekeliling saya. Mereka mengingatkan temannya yang mungkin sedang meninggalkan ketaatan, tapi caranya jelek. Misalnya dengan cara yang frontal, dengan cara yang mungkin mempermalukan dia, dengan cara yang tidak semestinya. Akhirnya apa yang terjadi? Yang diajak kepada ketaatan justru semakin berontak. Ya apa, cuma kamu yang mengingatkan saya. Ya, akhirnya dia semakin parah kemaksiatannya. Kata Imam Al-Ghazali, lah kalau seperti ini ya sudah, jangan kamu melakukan amar bil ma'ruf, tidak usah melakukan amar bil ma'ruf kalau kamu misalnya ketika mengajak justru orang yang kamu ajak semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ya kira-kira sesuaikan dengan porsinya saja, baik yang di ranah akidah atau di ranah amaliyah, ini sesuaikan dengan porsinya. Bagaimana cara menangani orang yang misalkan keluarga kita ada yang meyakini
kebid'ahan misalkan, ya sudah kita lihat dulu bagaimana yang sekiranya cocok dengan dia. Atau ada keluarga kita gak sholat, ya kita lihat dulu juga bagaimana caranya kita mengajak dia dengan cara yang baik, sesuaikan dengan porsinya. Jangan malah nanti cara kita mengajak atau cara kita membenarkan dia itu justru membuat dia semakin jauh atau semakin sesat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, kira-kira begitu. Masih ada waktu lagi? Iya, masih bisa Ustadz untuk dilanjutkan. Jadi terima kasih kepada narasumber, sangat jelas sekali penjelasannya terkait dengan problem akidah akar rumput. Jadi sedikit kami simpulkan, sebenarnya ketika kita melihat dari penjelasan dari narasumber tadi, sebenarnya untuk problem akar rumput sendiri itu tidak ada nggih Ustaz nggih. Karena sebagaimana tadi ketika kita melihat dengan adanya orang yang sudah mempunyai alasan tentang keimanan dia terhadap keberadaan Allah, maka itu sudah dianggap sebagai orang yang makrifat atau orang yang sudah nazar. Nah, bukan gak ada ya, tapi lebih tepatnya sorry saya potong Ustadz host. Bukan gak ada ya, tapi mungkin jarang gitu. Jadi sedikit gitulah kira-kira. Karena kebanyakan ketika kita melihat masyarakat yang ada, toh seandainya kita akan menanyakan perihal adanya Tuhan atau eksistensi Tuhan, mereka akan tetap mengatakan ada. Dan sebagian besar dari mereka pasti mempunyai dalil atau jawaban atau alasan terhadap eksistensi Tuhan menurut mereka masing-masing. Nah, jadi sebenarnya tidak ada problem sekali aswaja akar rumput ini. Malah sebagaimana tadi dijelaskan, dikutip dari Imam Ghazali bahwasanya yang sering melayang itu sebenarnya para mutakalimin yang sebagaimana tadi dijelaskan seperti benang yang mengikuti jalur angin. Jadi kita sebenarnya membahas tentang problem yang ada di masyarakat, namun ini hanya sebagian kecil saja. Baik Ustadz, seandainya begini Ustadz, ini mungkin dari kami pribadi, kami pernah membaca, kalau tidak salah ini adalah pendapat dari Imam Sanusi yang mengaitkan bahwasanya kesempurnaan iman seseorang itu sehingga dia bisa dikatakan sebagai mukallid atau tidak itu diukur dengan mengetahui aqaid khamsin. Nah, ketika ada seseorang tidak mempelajari atau tidak tahu tentang aqaid khamsin, di situ dipermasalahkan tentang keimanannya meskipun dia sudah melakukan nazar, karena nazar dengan tidak mengetahui aqaid khamsin dianggap sebagai lagun. Mungkin klarifikasinya bagaimana Ustaz? Atau memang itu hanya sekedar sebagaimana khilaf yang tadi atau bagaimana Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait aqaid khamsin. Okay. Perlu kita tahu terlebih dahulu bahwa aqaid khamsin itu tidak terbentuk secara utuh sedari awal. Aqaid khamsin itu memiliki perkembangan-perkembangan. Kalau kita misalnya lihat kitabnya Imam Asy'ari, misalnya seperti Maqalatul Islamiyyin atau karya beliau Al-Luma, dan lain-lain kitabnya Imam Al-Asy'ari, gak ada konsep aqaid khamsin. Kemudian juga misalnya kita ke belakang sedikit, misalkan ke abad keempat atau kelima atau keenam, abad di mana Imam Al-Ghazali atau Imam Fakhruddin Ar-Razi belum ada. Ke belakang lagi misalnya kita di abad ke sekitar 78, zamannya Imam Al-Iji, At-Taftazani, Al-Jurjani, dan juga dan lain-lain. Atau kita ke belakang lagi kita tarik. Nah, saya pernah melakukan penelitian, walaupun masih sampai juga penelitian sampai sekarang masih penelitian. Aqaid khamsin itu baru terbentuk paling dari data yang kita punya itu paling mentok, paling akhir itu di kitab Aqidatul Awam. Di kitab Aqidatul Awam itu kira-kira kalau saya nggak salah itu abad ke-10. Nah, bagaimana misalnya ada orang
yang dia sudah nador tapi dia tidak tahu kepada aqaid khamsin. Sebenarnya begini ya. Beda antara orang tidak tahu aqaid khamsin secara nama tapi keyakinan dia kepada Allah itu sudah apa Secara namanya? makna sudah Katakan tahu secara gitu, makna orang-orang awam ini tidak meyakini Allah itu bertempat, tidak meyakini Allah itu ada das aras, Allah ini kuasa dan lain-lain. Nggih. Hal itu dua hal yang berbeda. Tetapi memang kata Imam Al-Ghazali kalau kita lihat di Qawaidul Aqaidnya tetap perlu disampaikan. Tapi sekali lagi jangan disampaikan kemudian dengan dalil yang rumit-rumit itu. Sampaikan saja bahwa Allah wujud kidam. Ya, sekedar hafal itu wis cukup sebenarnya. Sekedar hafal dan tahu kepada artinya itu wis cukup. Kita tidak perlu misalkan membahas apa bedanya sama dengan basor. Bagaimana kasafnya sama dan basor dengan kasafnya ilmu. Wah, itu orang awam rumit lagi. Atau misalnya kita bahas Semakin kalam bingung misalkan. lagi. Kalam itu adalah Aduh. Allah itu selalu berfirman, tidak pernah berhenti. Wah, orang awam, wah, gimana? Apa maksudnya Allah itu berfirman tidak pernah berhenti? Itu semakin rumit. Jadi sebenarnya tahu dalam artian hafal atau tahu, ingat ya, tahu di sini bukan dalam artian tahu urutannya dan lain-lain. Andaikan mereka dikasih tahu, mereka nggak menolak gitu aja. Jadi mereka nggak harus hafal urut wujud kita bako atau adam hudus fana ila akhirih sampai kepada abkam itu. Enggak, andaikan kita kasih tahu kepada mereka, kamu iman nggak kalau Allah itu kuasa? Ya iman lah. Kalau Allah nggak kuasa, mana mungkin ada saya? Kira-kira begitu. Itu wis cukup sebenarnya. Allah itu mendengar, Allah itu melihat dan lain-lain itu cukup tanpa kita perlu menjelaskan dalil yang rinci itu. Secara ijmali kan, misalnya secara ijmali ya sudah cukup sebenarnya. Itu penting. Tapi sekali lagi nggak harus hafal kemudian urutan-urutannya itu ya. Jadi cukup sebenarnya kalau mereka itu disampaikan mereka nggak menolak ya sudah itu dianggap sebagai meyakini gitu. Mereka akan meyakini jalur itu gitu. Beda mungkin dengan santri yang memang hafal Aqaid 50 dengan rinciannya, dengan dalil nasnya, dengan dalil aklinya misalnya itu beda. Kalau untuk orang awam ya sudah. Makanya memang sangat dianjurkan untuk di desa-desa itu ya zikiran-zikiran yang sebelum maghrib itu ya zikiran-zikiran semacam ini yang mungkin bisa membuat mereka hafal tanpa perlu menghafalkan. Karena kita cari aman saja memang. Kita perlu tetap memberitahu kepada mereka walaupun mereka sebenarnya tidak menolak. Andaikan kita kasih tahu bahwa apakah Allah itu ada, ya iya jelas ada gitu kan, mereka gak akan menolak gitu ya. Tapi perlu kita sampaikan gitu ya, perlu kita sampaikan secara lafzi Aqaid 50 ya, kira-kira begitu. Okay. Terus terkait dengan yang tadi panjenengan jelaskan Ustaz, terkait dengan porsi apa saja yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat awam, yakni sesuai porsi terhadap apa yang bermasalah dengan akidah mereka, kan seperti itu Ustaz G. Ya betul. Sekarang terjadi problem sebenarnya, untuk sedikit dikatakan problem akar rumput itu bahwasanya kita bisa mendeteksi terhadap kesalahan-kesalahan akidah mereka itu harus didahului dengan pertanyaan Ustaz. Seandainya seperti contoh Ustaz G, ada orang awam itu dia seakan-akan tidak bermasalah di dalam segi akidahnya. Dia ya sudah mengatakan, sudah yakin kalau Allah itu ada, kemudian menyembah hanya kepada Allah dan yang lain-lain. Kemudian ketika kita bertanya, kira-kira Allah itu maha besar, besarnya itu kira-kira gimana maksudnya? Oh ya, mungkin kalau Allah itu besar ya, seandainya dia manusia, dia lebih besar dari kita seperti itu. Atau kadang ada orang-orang awam yang terkadang mereka usil, saya bahasakan usil atau bagaimana Ustaz ya, belajar terhadap ayat-ayat mutasyabihat. Nah, ini mempunyai dampak yang lebih besar sebenarnya ketika dia hanya sekedar belajar atau juga belajar dan menyampaikan, sedangkan tarafnya masih awam. Seperti yadullah fawqa aydihim, yang sebelumnya sebenarnya dia tidak mempunyai masalah tentang mujassimah atau menyamakan Allah dengan jisim. Tapi ketika dia entah belajar sengaja atau tidak sengaja melihat atau membaca ayat Al-Quran tentang yadullah fawqa aydihim, ternyata timbullah
permasalahan terkait akidah yang berupa mujasimah. Nah, ini yang saya tanyakan, apakah penelitian itu harus dilakukan kepada mereka, Ustadz, untuk meyakinkan kalau mereka baik-baik saja dalam segi akidahnya. Baik, terima kasih. Maka begini katanya, maka memang menarik sebenarnya kalau kita apa namanya kaji kitab-kitabnya Imam Al-Ghazali terkait pembahasan orang awam ini, karena beliau memang ngarang kitab khusus yaitu Iljamul Awam min ta'an min ilmil kalam, kira-kira menjauhkan orang awam dari pembahasan-pembahasan ilmu kalam. Kata beliau, makanya jangan ditanyakan, kira-kira begitulah. Jangan dipancing, kira-kira begitu. Jadi cukup kita jelaskan bahwa Allah itu maha kuasa. Allah itu misalkan maha melihat. Tanpa kita misalkan bertanya, gimana melihatnya Allah? Ayo, apakah Allah melihat dengan mata atau dengan apa? Tanpa kita mancing-mancing seperti itu. Karena sekali lagi, kalau misalnya dipancing, justru nanti akan semakin mengarah kepada pembahasan-pembahasan yang lebih rumit dari ini. Yang misalnya kalau tidak selamat dari kesubhatan-kesubhatan ini, dikhawatirkan malah mereka condong kepada pendapat yang salah daripada pendapat yang benar. Karena sekali lagi, kalau kita bahas kesubhatan, itu kita mau tidak mau, itu kita akan melihat bagaimana bentuk istidlal dari orang yang sesat itu. Misalnya kita baca kesubhatan terkait tajsim misalkan, kita akan sekilas, entah itu sedikit atau banyak, kita akan melihat bagaimana cara mereka itu menjelaskan tentang Allah itu misalnya punya tangan. Takutnya kata Imam ini dijawab apa namanya juga ditanyakan oleh Imam kalau saya nggak salah Imam Ahmad bin Hambal kepada Imam Al-Muhasibi. Takutnya nanti orang-orang itu membaca atau yang tertancap di hati mereka justru di bagian sesatnya. Mereka nggak mendengarkan kepada bagian jawabannya, atau mereka mendengarkan tapi ternyata yang masuk di otak mereka bagian sesatnya. Nah, ini yang dikhawatirkan. Makanya lebih enak kata Imam Al-Ghazali, ya sudah jangan dipancing kalau orang awam. Kecuali mereka terlanjur, bahasanya itu terlanjur, mereka terlanjur terpapar, baru kita jelaskan kepada mereka. Dan seperti tadi, misalnya setelah dijelaskan mereka masih menolak, gak apa-apa, diteruskan. Misalnya masih menolak lagi, gak apa-apa. Misalnya setelah dijelaskan begitu panjang, mereka tetap menolak. Nah, ini yang menarik dari jawaban Imam Al-Ghazali. Ya sudah kalau gitu tunggu saja sampai Allah membuka hatinya. Kata Imam Al-Ghazali begitu. Karena ini berarti karena kata Imam Al-Ghazali berarti ini sudah parah begitu. Sudah parah terpaparnya. Bukan cuma sekedar terpapar sedikit saja, tapi ini wis hampir mengenai inti akidahnya. Sehingga ketika dikasih dalil-dalil yang misalnya grade grade C dia tolak, grade B dia tolak, sampai grade A sampai S plus pun masih dia tolak. Oh, berarti ini sudah parah penyakitnya. Akhirnya kata Imam Ghazali, sudah kita tunggu semoga Allah membukakan hatinya dia. Makanya nanti tentunya kata Imam Ghazali tetap ada dalam hal ini ya, ada kontribusi ada kontribusi wadhaiful ibadah. Karena biasanya wadhaiful ibadah ini kata beliau, kalau orang itu sudah ibadah yang luar biasa, itu biasanya mereka orang yang taklid sekalipun kata Imam Ghazali, orang yang taklid sekalipun tidak menutup kemungkinan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kasyaf hatinya terkait dalil-dalil keberadaan Allah yang begitu kuat. Disebabkan mereka itu sering mendekatkan diri kepada Allah dan juga wadhaiful mereka itu melakukan ibadah-ibadah yang luar biasa. Kata Imam Al-Ghazali misalnya di Al-Munqidh beliau, kalau ada orang mengkhususkan kasyafnya Allah terkait kebenaran, gitulah kira-kira, hanya kepada ilmu kalam saja, itu kata beliau menyempitkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena melalui jalur ibadah sekalipun atau suluk sekalipun itu ada kemungkinan oleh Allah Subhanahu wa taala dikasyaflah tentang kebenaran-kebenaran itu. Baik. Cuman ini yang terkait tadi saya lupa menyampaikan. Memang masalah sekali lagi perlu saya ulangi, kalau yang masalah syariah itu
tidak hanya terjadi kepada orang awam, orang yang terpelajar sekalipun itu biasanya bisa jadi dia itu keyakinannya benar, bahkan ilmu fikihnya sudah menumpuk gitu, sudah paham dengan segala ibadah, muamalah, munakahah dan lain-lain, bahkan jinayat sekalipun tahqiq, tapi itu tidak membuat dia itu semakin dekat kepada Allah. Dulu makanya ada penelitian, misalkan saya pernah diskusi dengan teman di pondok, ada kita baca di buku Miskatnya Dr. Habib Fahmi, ada penelitian mengatakan semakin pintar seseorang maka potensi dia untuk ateis itu semakin besar. Ah, teman saya yang kebetulan kayaknya hadir di sini di live kayaknya itu mengatakan begini, oh ini kok kayak relate ya, banyak teman-teman yang ahli fikih itu kayak gitu, semakin mereka tahu hukum-hukum yang apa namanya yang ringan gitu ya, mereka justru semakin mengentengkan hukum-hukum yang misalnya lebih berat gitu, bahkan ibadah mereka cenderung biasa gitu, mereka seakan-akan meremehkan. Kok kayaknya benar penelitian ini ya, kata teman saya begitu. Maka saya spontan menjawab, jika kasusnya terjadi kepada orang-orang yang berilmu, maka perlu ketahui antara pengetahuan terhadap ilmu agama itu tidak melazimkan seseorang semakin beribadah kepada Allah. Patokannya adalah nanti kalau masalah mendekatkan diri kepada Allah ini adalah hidayah. Makanya ada itu hadis, man izdada ilman walam yazdad hudan falam yazdad minallah illa bu'dan. Ketika ilmu seseorang semakin bertambah tetapi ternyata dari segi hidayah itu tidak ada, maka bukan semakin dekat kepada Allah justru, tapi malah semakin jauh kepada Allah. Ilmunya itu kata Imam Al-Haddad menjadi hujjatun alaihim, bukan hujjatan lahum. Kalau alaihim kan berarti konteksnya negatif. Kalau pakai lahum kan konteksnya positif biasanya dikata ulama. Itu justru menjadi dalil untuk memberatkan mereka di akhirat. Makanya kalau misalnya kasusnya terjadi kepada orang yang berilmu ya, orang-orang berilmu tapi kok gak sholat, maka sekali lagi memang gak ada kaitannya antara pengetahuan dia tentang agama dengan keistiqomahan dia dalam beribadah. Tidak ada keterkaitan pasti. Itu bukan hal yang lazim, kira-kira begitu. Nggih. Baik, sedikit kami simpulkan Ustadz sebelum nanti kita menuju ke sesi pertanyaan dari penonton. Pertama, bahwasanya problem aswaja akar rumput ini sebenarnya tidak, kalau kita memang memandang dalam segi akidah antara muqallid, antara mereka menjadi muqallid atau tidak, ini sebenarnya tidak terjadi masalah, karena sebagaimana yang sudah dijelaskan, seseorang yang sudah meyakini atau mengimani adanya Allah dan dia mempunyai alasan terkait eksistensi Tuhan tersebut, maka dia sudah bisa dianggap sebagai wirul muqallid atau orang yang sudah jazim, tidak muqallid lagi, dia sudah melakukan nazar dan sudah ma'rifat. Jadi problematika di dalam masalah aswaja tentang akidah itu sebenarnya tidak terlalu menjadi permasalahan. Beda halnya ketika kita hanya melihat mereka dalam segi syariah atau dalam segi amaliyah. Dalam segi syariah memang orang-orang awam mempunyai banyak menyalahi syariat, tapi bukan berarti akidahnya bermasalah, karena sebagaimana narasumber jelaskan tadi, menyalahi syariat dalam segi ibadah atau yang lainnya itu tidak hanya terjadi kepada orang awam, tapi juga terjadi kepada orang-orang yang terbelajar sekalipun. Dan juga apabila kita ingin mengajak teman atau sanak famili saudara terhadap kebenaran di dalam akidah, maka ketika mereka memang mempunyai taraf yang awam, kita tidak perlu menjelaskan sesuatu yang tidak seharusnya mereka tahu, dan juga tidak perlu memancingnya. Kita cukup menjelaskan apa yang harus mereka tahu terkait seperti aqaid khamsin atau yang lainnya, tapi kita tidak perlu menjelaskan berbelit-belit dari aqaid khamsin tersebut, karena ini bisa jadi mereka akan berpikir lebih panjang dan nanti dengan pemaksaan yang berpikir itu akan memberikan kesimpulan yang tidak baik juga. Baik, mungkin ini yang bisa saya simpulkan. Kita akan meranjak ke sesi tanya jawab kepada seluruh pemirsa An-Najah Center
bagi panjenengan yang ingin bertanya langsung kepada moderator, dipersilahkan menulis di kolom komentar kata tanya yang nantinya akan kami angkat untuk bisa langsung bertanya kepada narasumber seputar tema. Kami tegaskan sekali lagi, seputar tema yaitu problematika akar rumput, problematika azwaja akar rumput. Pertanyaan yang berupa yang masih mencakup dengan tema akan kami angkat, dan mohon maaf bila nanti ada pertanyaan yang tidak bersangkutan dengan tema. Dipersilahkan kepada penonton live pada kali ini yang ingin bertanya untuk menulis kata tanya di kolom komentar, dan nanti akan kami angkat untuk bertanya langsung kepada beliau. Dipersilahkan. Baik, ada satu Izzuddin Sultan Nasir. Kami angkat. Izzuddin Sultan Nasir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alhamdulillah. Oke, tapi sebelum bertanya kami tegaskan, apakah Anda paham dengan tema yang kami bahas pada malam hari ini? Insya Allah paham Ustaz. Akar rumput Baik. dari permasalahan akidah ini ya Ustaz. Oke, baik, dipersilahkan bertanya seputar tema kepada narasumber. Ini saya izin tanya Ustaz. Sebelumnya saya ini berstudi di UIN Maulana Malik Ibrahim, dan ini banyak sekali saya ya diskusi dengan mahasiswa, mungkin itu dari Salafi Wahabi, Hizbut Tahrir dan lain sebagainya. Dan saya asal Jember, saya juga sering berdiskusi dengan teman-teman Salafi Wahabi juga. Di sini permasalahan mereka itu terkadang mencakup dari segi ini Ustaz. Di sifat 20-nya itu Ustaz. Nah, sifat 20 ini itu hasil ijtihad atau seperti apa gitu. Apalagi yang mencakup, kalau mereka itu mengatakan itu tauhid asma wa sifat kan ya. Nah, di sini untuk berhadapan dengan ayat-ayat mutasyabihat itu mereka itu seakan-akan seperti tafwid gitu loh Ustaz. Memang benar tidak mengkaifiahkan. Kalau mengkaifiahkan seperti apa, tapi menerima ayatnya seperti itu. Dan mereka itu mentahdir kita yang menetapkan apa namanya? Aqaid Khamsin. Iya, itunya. Allah. Yang 20 itu. Nah, adapun pertanyaan saya Ustaz, bagaimana menjelaskan kepada mereka secara ringkas gitu, paling enggak agar tidak membuat pertikaian lah, karena jujur saya lumayan capek juga ya kalau ketemu sama mereka pasti. Baik, kami konfirmasi terlebih dahulu. Jadi pertanyaannya, bagaimana menjelaskan tentang aqaid khamsin kepada mereka yang terindikasi mujassimah seperti itu? Iya Ustaz, betul. Baik, terima kasih. Pertanyaan akan kami bahas. Sebelumnya kami potong dulu kepada Izzuddin Sultan Nasir. Terima kasih Ya, pertanyaannya. Baik Ustaz. Baik Ustadz, pertanyaan sebagaimana tadi, bagaimana kita menjelaskan aqaid khamsin kepada mereka yang terindikasi, tadi juga menyinggung tentang ayat mutasyabihat, mungkin ini indikasinya kepada mujassimah. Baik, dipersilahkan Ustadz. Baik, terima kasih. Pertama terkait dengan sifat 20. Kan tadi sempat jinggung juga, apakah ini hasil ijtihad atau bagaimana? Nggih. Kalau kita lihat sebenarnya dalam kitab ulama itu tiap era itu pasti ada tajdid. Tajdid masail ya, bukan tajdid isi, bukan tajdid ilmu kalam dalam artian secara seluruh gitu, kira-kira begitu. Kalau kita lihat misalnya ya, misalnya ini pernah diterangkan oleh Ustadz Ayat Ahmad dan juga beliau selaku guru kami yang lumayan banyak memberi pengaruh terhadap pemikiran akidah saya.
Beliau menyampaikan bahwa memang sifat 20, aqaid 50 itu sebenarnya tidak terjadi plek seperti itu kan, seperti yang saya sampaikan tadi. Tapi itu menyesuaikan dengan zaman. Nah, menyesuaikan dengan zamannya seperti apa? Tergantung biasanya ke apa namanya, kemuskilan akidah yang terjadi di zaman itu. Apa yang paling nampak di zaman itu? Itulah yang kemudian ditambahi oleh ulama sampai akhirnya yang paling matang dan cukup merangkum semuanya itu adalah sifat 20. Nah, tapi yang perlu diingat adalah sifat 20 itu hanya tertentu sifat 20 itu tidak membatasi sifat kesempurnaan Allah. Semua sifat kesempurnaan yang tidak masuk kepada sifat 20 ini masih dianggap sebagai sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma 20 ini saja, yang penting itu sifat kesempurnaan, bukan sifat kekurangan, yaitu adalah sifatnya Allah. Cuman yang memang kemudian terkonsep dan itu cukup menjadi hal yang harus diketahui karena nanti berkaitan dengan kesyubhatan ya adalah sifat 20 ini. Lalu bagaimana cara menjelaskan sifat 20 ini kepada mereka yang diyakini berakidah mujassimah misalkan? Begini, Ahlus Sunnah sendiri itu kan ada dua konsep gitu kan ya. Kalau tidak takwil kan tafwid. Begitu. Okay. Wa kullu nasin awhamat tashbiha awilhu aw fawid warum tanziha, kan begitu di Nadham Jawharahnya. Kalau ada nas yang seakan-akan itu mengarah kepada kepada syubha-syubha, maka pilihannya dua. Kalau nggak takwil, tafwid. Masalahnya begini, Wahabi itu mengklaim diri sebagai si paling tafwid. Padahal mereka nggak tafwid. Kalau tafwid kan gini, yang benar tafwid itu bagaimana? Tafwid itu kita gini. Tafwid itu pada dasarnya sebenarnya takwil. Tapi takwil yang istilahnya itu saya lupa istilahnya, khofi gitu ya. Intinya takwil yang sohir, bukan kabir. Kalau takwil yang itu istilahnya takwil kabir. Apa? Gini, takwil itu kan begini. Sorful lafzi anil makna dhahir. Kan begitu. Okay. Misalnya yadun ini makna zahirnya tangan. Baik tariqatut tafwid atau takwil itu pasti mensorful lafdhi an maknahu adh-dhahir. Kita pasti kemudian baik yang tafwid atau takwil itu kita meyakini bahwa ayat ini tidak bermakna tangan. Pasti. Baik yang tafwid atau yang takwil. Bedanya nanti adalah di sikap setelahnya. Kalau tafwid itu tidak mencari makna atau tidak mengisbat makna lain, tapi kalau takwil itu mengisbat makna lain. Oh, ya itu artinya apa? Ya itu artinya kudrah. Itu adalah takwil. Kalau tafwid setelah sorful lafzi an maknahu al-dhahir, anil makna al-dhahir, kemudian para ulama berhenti. Tidak mencari makna lain itu, tidak mencari makna lain daripada yadun. Nah, itu adalah tafwid yang benar. Tafwid yang benar itu sekali lagi patokannya adalah sorful lafzi an maknahu adh-dhahiri. Itu catatan penting tafwid. Nah, kalau Wahabi itu gini tafwidnya. Iya, kita akui kok Allah itu punya tangan. Tapi tangan Allah tidak seperti tangan kita. Nah, ini kasus. Karena mereka sudah tidak mematuhi step pertama dari tafwid itu sendiri. Sekali lagi, baik takwil atau tafwid itu step pertamanya adalah harus sorful lafzi an maknahu adh-dhahir. Bahkan mereka tidak mensorful lafzi. Mereka tetap katakan Allah punya tangan, tapi tangan Allah tidak sama seperti kita. Akhirnya apa yang terjadi? Kambing punya tangan, monyet punya tangan, kita punya tangan. Kita katakan berarti tangan kan seakan-akan gini, kita punya tangan tapi tidak seperti tangan monyet. Kan tetap jisim pada akhirnya. Akhirnya mereka tetap terjebak kepada keyakinan bahwa Allah itu memiliki anggota tubuh. Karena ini lagi ya. Yang terpenting lagi adalah kalau sampean mau tafwid, jangan diterjemah. Imam Al-Ghazali di dalam Iljamul Awam itu begini. Tidak boleh kemudian dalam taraf tafwid, tidak boleh kemudian mengubah iyat itu atau mengartikan iyat ke dalam bahasa lain.
Misalnya ayat itu kita artikan tangan. Karena nanti efeknya seperti ini. Efeknya malah mereka mengira tafwid itu mengatakan Allah itu punya tangan, tapi tidak seperti tangan kita. Nah, ayatnya seperti itu. Kenapa? Karena mereka terjemahkan. Padahal bahasa itu kan adalah budaya. Bahasa itu adalah budaya. Kita walaupun ngotot seperti apapun, Allah itu punya tangan, tapi tidak seperti tangan kita loh. Tangan yang kita pahami dalam bahasa Indonesia ya sudah yang berjisim ini, sama seperti yadun yang makna dohir di dalam bahasa Arab. Makanya kalau mau tafsir kata Imam Al-Ghazali, jangan diterjemah ke bahasa lain. Ya sudah, kita biarkan bagaimana kita mengatakan Allah itu lahu yadun, punya iyat, tapi tidak seperti iyat yang lain. Kira-kira begitu. Kalau kita mau memaksakan menggunakan istilah Allah tidak punya ini, Allah punya ini tapi tidak seperti yang lain. Kita katakan Allah punya yadun. Yadun ini kan sekali lagi bahasa itu adalah budaya. Jadi kan yadun bahasanya kita dalam bahasa Indonesia kan sudah pasti tangan. Oh tidak, yadun dalam budaya Arab ada dua. Ada yadun bimakna al-zahir atau bimakna hakiki, atau ada yadun bimakna majazi. Ada yadun bimakna qorib, ada yadun yang bimakna ba'id. Nah, yang makna ba'id inilah nanti yang kemudian ada di takwil itu nanti. Nah, kata Imam Al-Ghazali, nanti efeknya begini. Kalau kamu kemudian meyakini Allah itu berjisim, maka seakan-akan kamu menyembah berhala. Oh iya, kenapa kata Imam Al-Ghazali? Karena yang memiliki jisim itu adalah berhala. Seakan-akan kamu menyembah patung. Kan patung kan punya jisim, punya anggota gitu kan, nampak begitu. Jadi seakan-akan yang kamu sembah itu bukan Allah. Karena Allah itu tidak berjisim. Yang kamu sembah di dalam hati, yang kamu yakini di dalam hati kamu adalah sosok yang memiliki anggota tubuh yang berjisim, yang kamu yakini itu adalah Allah, padahal bukan. Jadi yang kata Imam Ghazali, seakan-akan kamu menyembahnya bukan ke Allah, karena Allah tidak berjisim. Seakan-akan kamu malah menyembah berhala, berhala itu atau patung itu memiliki jisim tertentu. Nah, kira-kira begitu. Jadi itu kalau mau misalnya berbicara dengan Wahabi. Tapi gini ya, sekali lagi begini. Kalau debat dengan aliran sesat itu jangan ditarget mereka sadar. Kalau sampean menarget mereka itu sadar, itu sulit. Apa target sampean menyampaikan apa yang benar? Menyampaikan dalil yang melemahkan mereka, itu sudah itu cukup. Kalau misalkan bagaimana cara menyadarkan, loh ini yang agak repot sebenarnya. Karena kalau sadar ini nanti kaitannya dengan hidayah. Selama nggak ada hidayah ini mau kita, karena begini, debat itu bahkan ada ulama yang nggak memperbolehkan di dalam akidah. Kenapa? Karena justru begini, misalnya begini, saya berdebat, saya sampaikan dalil A untuk mengerot dalil B-nya aliran sesat. Apakah mereka ketika kalah debat kemudian langsung percaya kepada saya? Tidak. Mereka justru mencari dalil lain yang malah menguatkan kesesatan mereka. Dan terus seperti itu. Terjadi dialektika seperti itu. Saya menyampaikan dalil kesesatan mereka. Mereka cari, oh kok kayaknya salah punya saya. Oh saya cari saja dalil yang membenarkan. Ketemu. Disampaikan ke kita. Kita road lagi. Mereka cari lagi pembenaran. Kita road lagi. Mereka cari lagi pembenaran. Sampai akhirnya kesesatannya itu yang awalnya mungkin kekuatannya itu mungkin 100% ditambah jadi 1000% karena mereka menemukan dalil-dalil lain yang menguatkan kesesatan mereka. Makanya sudah tinggal kalau mau misalnya diskusi itu sampaikan yang harusnya disampaikan. Apa yang menurut kita benar kita sampaikan, dan celah dari dalil mereka yang salah kita juga sampaikan. Masalah mereka sadar atau tidak itu hal lain. Kira-kira begitu.